Halo, shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatannya saya diberi ruang untuk membawakan Street Justice pada hari ini. Posisi saya saat ini berada di tempat saya mengajar Bapak Ibu ya, di salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Kota Palangkaraya. Sedikit bercerita Bapak Ibu teman-teman bagaimana prosesi saya untuk bisa sampai kepada tahap ini. Jujur, seperti yang saya sudah sering juga saksikan gitu, bagaimana Tuhan itu memberikan sesuatu yang menurut saya tanpa hambatan, sesuatu yang menurut saya tanpa halangan, semua itu mulus gitu ya. Jadi seperti waktu saya tes CPNS itu dengan tidak ada harapan sama sekali gitu ya, pressure tekanan luar biasa, dan saya ngerasa benar-benar sudah ya no hope lah bahasanya di waktu itu. Dan saya ikut daftar, istri saya yang membantu untuk administrasi dan lain sebagainya, sampailah pada saat tes itu ya. Jadi di situ saya ikut tes. Tes pertama saya tidak ada belajar sama sekali Bapak Ibu teman-teman. Disclaimer ya. Jadi saya tidak ada belajar sama sekali. Saya hanya cuma membaca sekilas di hari H pada waktu mau pelaksanaan tes gitu. Kurang lebih mungkin jam 5 pagi terbangun gitu ya. Baca-baca soal yang ada di internet. Habis itu ikut tes gitu. Nah, itu pengalaman yang sangat menarik Bapak Ibu teman-teman ya. Tidak ada belajar sama sekali, anak yang benar-benar tidak bisa saya katakan gitu ya. Dari situ aja Bapak Ibu udah tahu bagaimana karakternya saya gitu. Tapi yang anehnya ya Bapak Ibu teman-teman ya, tidak ada belajar sama sekali, bisa lolos ke tahap kedua gitu. Dan di tahap kedua pun juga gak gak lebih gimana gitu dari yang tahap pertama gitu ya. Saya juga tidak ada belajar juga sama. Maksudnya tidak ada persiapan yang bener-bener kayak gimana ya Pak, ngalir aja gitu. Cuma belajar pada saat hari H ujian, dan something miracle-nya gitu ya, sesuatu yang anehnya gitu ya. Tuh di ujian tahap yang kedua itu saya timbul jadi peringkat pertama Bapak Ibu teman-teman. Ya walaupun ada beberapa banyak membuat statement mungkin gara-gara saya memberi diri melayani di sesuatu yang tidak orang sukai, yaitu antar jemput jemaat dan lain sebagainya gitu. Tapi di sini saya um, belajar gitu ya. Saya belajar, saya merenungkan apa yang terjadi, saya merenungkan apa yang terjadi. Seperti ada satu nas yang bilang bahwa bunga bakung di padang saja, burung-burung di udara itu Tuhan pelihara gitu. Masa anak-anaknya tidak Tuhan pelihara? Di situ saya belajar apa yang namanya berserah total gitu ya. Menyerahkan semua apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan saya. Saya belajar untuk meletakkannya kepada Tuhan gitu. Karena di prosesi itu mau dipaksa bagaimanapun seperti tidak ada jalan gitu. Tetapi seolah-olah Tuhan seperti kayak memepet gitu ya. Tahu ya, seperti dipepet gitu. Dipepet mengikuti jalannya Tuhan sampai tek masuk ke tujuannya, masuk ke sini, seperti itu bahasanya.
Dan dari situ saya mengerti, oh berarti apa yang terjadi di dalam kehidupan saya itu bukanlah sesuatu yang dari apa yang aku rencanakan gitu. Bukanlah sesuatu yang dari apa yang aku rancangkan seperti itu. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam kesaksian saya di sini, di Street Justice adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan gitu. Tapi Bapak Ibu, teman-teman juga perlu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba jadi, bukanlah sesuatu yang tiba-tiba wow gitu, bukanlah sesuatu yang tiba-tiba itu menjadikan kita tuh bagus atau baik gitu. Tapi semuanya tuh ada proses di dalamnya gitu ya. Untuk apa Bapak Ibu teman-teman? Saya belajar kenapa sih Tuhan di dunia ini harus ada masalah. Kenapa sih Tuhan di dunia ini kita harus mengalami gitu ya. Kesulitan, mengalami yang namanya ketidakadilan, mengalami yang namanya kondisi yang carut marut, kondisi yang kok gini-gini amat gitu ya. Saya belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan saya sendiri bahwa ada satu karakter di dalam kita itu yang masih belum baik, masih belum berkenan di hadapan Tuhan, masih belum apa ya bahasanya ya, masih belum sesuai maunya, inginnya Tuhan. Padahal setiap manusia, apalagi Alkitab itu bercerita bagaimana perjalanan anak manusia. Anak manusia dari yang semua macam karakter ada di situ. Bapak Ibu bisa baca bagi yang suka baca Alkitab ya. Jangan sampai tidak pernah baca Alkitab ya. Karena Alkitab adalah pedoman hidup kita gitu. Bagaimana perjalanan anak manusia itu tidak ada yang simsalabim abrakadabra gitu. Jadi apa prok 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 gitu ya, seperti yang dibuat oleh pesulap-pesulap. Tidak Bapak Ibu teman-teman. Di dalamnya itu ada proses. Ada perjalanan yang tidaklah selalu mulus. Ketika seseorang itu suka akan apa kegiatan fisik, suka dengan hiking gitu ya, suka dengan mendaki gunung, mendaki bukit seperti itu, maka dia akan menempuh jalan yang terjal, jalan yang curam, jalan yang mungkin sebelah sisinya adalah jurang gitu. Tapi ketika sudah mencapai di puncaknya, kita akan ngelihat betapa wow indah gitu ya pemandangan sekitarnya gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip, dalam tanda petik, sesuatu yang seolah-olah penat capeknya kita naik itu hilang gitu ya. Tapi berganti dengan sesuatu yang wow, indah ya ciptaannya Tuhan seperti itu. Beberapa bulan ini, berbulan-bulan ini saya rasa saya berasa di proses yang menurut saya ada karakter dalam saya yang masih tidak baik gitu ya. Dan saya mengakui hal itu dan sampai kepada hari Tuhan terus berbicara untuk stay, untuk diam gitu ya. Untuk ikut apa yang Tuhan mau seperti itu. Karena saya pernah merasa gitu ya, berada di posisi seseorang yang the have gitu ya, atau punya uang gitu ya. Di posisi itu saya ngerasa bahwa saya seseorang yang berada di posisi yang wah tinggi gitu ya. Gak ada yang boleh ngatur-ngatur gitu. Di posisi itu saya ngerasa bahwa diri saya aku punya gitu. Sehingga tidak ada lagi rasa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukan gitu ya. Ego dan lain sebagainya. Banyak hal lah yang saya rasa gitu. Tapi ketika saya berada di dalam posisi yang benar-benar kering, di posisi yang benar-benar lagi di dalam prosesnya Tuhan,
di kondisi yang benar-benar wah susah lah saya ceritakan gitu ya. Tapi di situ saya ngerasa ada tuntunan gitu. Tuhan tuh kayak step by step, satu langkah demi satu langkah berikutnya gitu. Seperti nuntun saya untuk kepada sesuatu yang saya tidak tahu, gitu. Kepada sesuatu yang saya apa namanya em, tidak mengerti, tidak tahu, dan buta gitu ya. Tuhan yang mau mengarahkan kemana. Tetapi ada rasa di dalam hati itu damai, Bapak Ibu teman-teman. Ada rasa di dalam hati itu kuat gitu ya. Walaupun sekeliling saya tuh nggak baik-baik saja gitu. Proses, keuangan, dan lain sebagainya. Wah itu carut marutnya kehidupan terjadi di dalam kehidupan saya gitu. Tapi ketika saat itu, saat-saat itulah saya ngerasa bagaimana dengan Tuhan tuh dekat sekali Bapak Ibu teman-teman. Nanti coba rasakan gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda gitu. Ketika kita benar-benar dalam keadaan tidak punya apa-apa, kita terhimpit masalah, kita akan ngerasa dekat sekali sama Tuhan. Tapi ketika kita sudah menang, kita menang terus, menang, tidak pernah kalah, selalu melawan musuh apa aja kita tidak pernah kalah gitu. Satu titik kita akan ngerasa kita berada di posisi paling atas gitu. Dan ketika kita berada di posisi paling atas, kita tidak butuh Tuhan di situ. Tidak butuh Tuhan, malah kita ngerasa aku bisa ngelakuin sendiri gitu. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu teman-teman, tinggal menunggu waktu saja. Bagaimana Tuhan akan menghantakkan. Seperti bagaimana kisah bangsa Israel, seperti yang kita ketahui gitu ya. Bagaimana bangsa Israel dihentakkan sama Tuhan, dicerai-beraikan sama Tuhan. Karena prosesnya adalah bangsa Israel sudah menang gitu ya. Prosesnya adalah bangsa Israel atau kita manusianya itu sudah tidak butuh Tuhan gitu. Padahal kita perlu Tuhan tiap hari Bapak Ibu teman-teman. Itu bukan untuk siapa, tapi untuk diri kita sendiri untuk setiap hari. Itu mengalami kebaikannya Tuhan dalam segala hal gitu. Bapak Ibu, teman-teman, saya berbicara seperti ini pun tidak berarti bahwa saya pun sudah sangat baik melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak. Semuanya juga berproses, Bapak Ibu, teman-teman. Tidak ada yang instan ya. Bahkan perihal mengikut Tuhan itu adalah seperti kita berada di sebuah sekolah dan kita dididik di sana. Dalam semua macam karakter kita, yang baik ataupun yang tidak baik di hadapan Tuhan itu dididik, dilatih, diajar sama Tuhan. Dan kita akan bisa menerima didikan, latihan, ajaran itu hanyalah ketika kita berada di posisi yang rendah hati. Rendah hati itu artinya kita kalau bahasa senior saya itu selalu mengatakan seperti gelas kosong gitu ya. Bagaimana kita mengosongkan gelas kita, mengosongkan pengetahuan kita, dan melihat pada apa yang Tuhan beri di depan kita, tugas kah, project atau apa, dan kita kerjakan tugas project itu dengan baik. Dan selesai kita menyelesaikan tugas atau project itu, kita akan memperoleh nilai daripada Tuhan. Dan nilai itu, entah baik, entah tidak, itu terjadi dalam kehidupan nyata yang kita alami. Bapak, Ibu, teman-teman, jika tidak dengan posisi seperti ini, saya tidak akan bisa melihat bagaimana apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Dalam susah dukanya saya. Pokoknya Tuhan sudah beri yang terbaik buat saya gitu. Nah, sisanya Bapak Ibu teman-teman, apa yang sudah kita perbuat buat Tuhan? Apa yang sudah kita beri buat Tuhan? Apa buah yang manis, yang sedap untuk Tuhan kita kecap dan nikmati dalam kehidupan kita? Di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Bagaimana orang-orang di sekitar kita itu memperoleh hal baik dalam kehidupan kita, itu sudah memberikan nilai di hadapan Tuhan. Karena yang saya
tahu, saya mohon maaf kalau persepsi saya salah gitu ya. Karena Tuhan pada kitab Kejadian menceritakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Berarti orang-orang di sekeliling kita itu adalah gambaran atau representatif Tuhan atas kita. Siapapun orang itu di sekeliling kita itu adalah representatif Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak, artinya orang-orang itu yang memerlukan kebermanfaatan kita, yang mengecap buah yang ada di dalam kita, sehingga orang bisa mempernyatakan bahwa oh ya benar, seperti itulah orang Kristen gitu ya. Bukan menjadi batu sandungan buat teman-teman saudara-saudara yang lain, tetapi ketika melihat bahwa oh seperti itulah orang Kristen. Dengan begitu kita sudah mempernyatakan, kita sudah memberi buah yang baik, yang enak dikecap sama Tuhan kita. Dan sekiranya itu menjadi kekuatan kita pada hari ini, tetap andalkan Tuhan, jangan malas-malasan gitu ya. Setiap tugas yang diberi sama Tuhan yang kita hadapkan saat ini, masalah, cobaan yang ada itu adalah tugas daripada Tuhan untuk kita selesaikan. Dan setiap tugas itu ada nilai di hadapan Tuhan. Dan setiap nilai itu akan diberi yang namanya apresiasi. Nah, apresiasi daripada Tuhan itu akan kita lihat dari buah kehidupan yang kita miliki saat ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.